Shalom semuanya. Selamat pagi, saya percaya bahwa kita semua begitu haus dan lapar untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Sepanjang tahun ini tema kita di Gereja Mawar Siaran Surabaya adalah Stronger atau menjadi semakin kuat. Dan di bulan yang lalu kan kita belajar ya, mengawali untuk kita menjadi semakin kuat itu kita boleh meniru teladan dari Tuhan kita, Juru Selamat kita. Karena dia adalah pribadi yang sangat besar. The great I am. Dialah pribadi yang begitu kuat. Kita belajar memperoleh kekuatan bukan dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kita belajar dari Tuhan kita yang maha kuat. Dan pasti akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Dialah Tuhan yang hebat dan besar. Karena itu di sepanjang bulan Februari ini kita juga belajar untuk kita menjaga hidup di dalam kekudusan. Dia adalah Tuhan yang hebat dan besar. Karenanya kita hidup di dalam kekudusan. Dan di sepanjang bulan Februari ini kalau Anda mengingat-ingat kembali minggu-minggu yang lalu, kita selalu belajar soal hidup kudus, integritas, jaga hati, jaga pikiran, jaga kelakuan, supaya hidup kita ini suci. Lalu sampailah kita kepada mungkin pertanyaan dan renungan seperti ini. Lalu Pastor, kita sudah diajarkan hidupnya ini harus kudus, harus suci. Sebetulnya tujuannya itu buat apa sih? Nah, hari ini saya ingin menjelaskan kita perlu hidup kudus karena Tuhan Yesus mau memakai saya dan Anda semuanya. Yang sepakat katakan amin. Ya, Tuhan Yesus mau memakai setiap Anda, Bapak Ibu Saudara terkasih. Tuhan Yesus mau menggunakan hidup Anda menjadi hidup yang berarti sesuai dengan kehendak dan rencananya. Dan karena itu kita harus hidup kudus, yang kudusnya mau sekudus apa, Pastor? Hidup kudus itu bukan hanya suci secara moralitas saja, bukan hanya suci secara hati, kelakuan dan perbuatan saja, tetapi dari arti kata kudus itu artinya juga kita adalah dipisahkan, dikhususkan, dilainkan gitu loh ya, difilter daripada nilai-nilai yang ada di luar sana. Dari ajaran yang tidak mengenal Tuhan, kita tuh dipisahkan supaya tidak campur aduk dengan nilai-nilai yang ada di luar sana yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Sehingga akhirnya Rasul Paulus juga pernah mengumpamakan bahwa di satu rumah yang besar banyak terdapat perabotan. Ada perabotan yang dipakai untuk maksud dan tujuan yang mulia. Ada perabotan juga yang dipakai untuk maksud dan tujuan yang biasa. Nah, saya dan Anda ini perabotan yang seperti apa? Mau dipakai Tuhan untuk maksud dan tujuan yang seperti apa? Karena itu kita perlu hidup di dalam kekudusan. Ya, karena itu kita akan pelajari itu nanti. Dan di ibadah yang pertama ini, saya akan menyampaikan tema satu-satunya yang kupercaya. Ya. Anda bisa tulis di dalam catatan khotbah Anda, satu-satunya yang kupercaya. Tema ibadah pertama. Kalau Anda nanti punya waktu lagi, bisa datang ibadah sore. Ibadah kedua saya akan bicara soal menyempurnakan iman. Nah, ini topik yang menarik ini ya. Semuanya punya iman? Ya. Apakah iman Anda sudah sempurna atau belum? Nah, temukan jawabannya nanti sore. Ibadah kedua jam 4. Ajak teman-teman Anda juga datang di sini. Kita belajar supaya iman kita menjadi sempurna. Ya, oke. Sekarang kita akan bahas tentang satu-satunya yang kupercaya dulu. Saya ambil ayat firman Tuhan yang menjadi fondasi tema kita di tahun 2024 ini. Gereja kita sedang menegaskan tema stronger atau menjadi semakin kuat. Anda tentunya ingat dengan ayat di dalam Mazmur pasal 18 ayat 32 versi NLT, New Living Translation ya. Setiap minggunya 1,5 bulan terakhir ini kan Anda pasti selalu baca inilah di layar LED. Firman Tuhan disebutkan demikian. God arms me with strength and he makes my way perfect. Ya. Ini firman Tuhan di dalam bahasa Inggrisnya. Kalau saya terjemahkan secara bebas, kurang lebih kayak begini. Tuhan mempersenjatai aku. God arms me with strength. Tuhan mempersenjatai aku dengan kekuatan. Dan dia membuat jalanku sempurna. God arms me with strength. Tuhan mempersenjatai saya dan Anda dengan kekuatan.
Kekuatan itu akan menjadi senjata kita, Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita menjalani 2024 ini. Dan sekali lagi kita bukan mempersenjatai diri dengan kekuatan sendiri, kekuatan manusia, gak bisa. Tetapi kita mempersenjatai diri kita dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri. Itu kekuatan yang supranatural, kekuatan yang tidak ada bandingannya. Nah, kalau Anda baca di dalam Alkitab Anda versi bahasa Indonesia, ya katakanlah terjemahan baru gitu ya. Mungkin Anda tidak dapati di ayat 32. Karena memang kadang-kadang ada sedikit switching ya antara ayat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ada selisihnya. Di bahasa Indonesia tuh di ayat 33. Coba Anda perhatikan. Mazmur 18 ayat 33, ini sama nih seperti yang tadi ya. Ini versi bahasa Indonesianya. Dialah Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, ya sama sih keperkasaan, strength, kekuatan, dan membuat jalanku sempurna. Nah, sekarang kita mau belajar. Jadi apa hubungannya dengan kita membangun hidup yang lebih kudus, membangun hidup yang lebih kuat? Apa hubungannya? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya hidup kita ini semakin lama akan menjadi semakin kuat. Bukan karena fitness, bukan hanya sekedar kita jaga pola makan aja, bukan karena pola hidup sehat saja. Hidup kita akan menjadi semakin kuat kalau kita hidup dalam kekudusan. Oke, coba katakan sama-sama dengan saya. Hidup makin kuat karena makin kudus. 1, 2, 3. Hidup makin kuat karena hidup makin kudus. Ya, kita belajar mau hidup makin kuat karena hidup kita mau makin kudus. Dan gimana caranya kita menjadi semakin kudus di sepanjang tahun ini? Yang pertama, kita belajar untuk percaya dan mengenal satu-satunya Allah. Mazmur 18 ayat 32. Kita naik sebentar dari ayat 33 yang tadi kita baca. Ayat sebelumnya, ayat 32, ini yang menjadi fondasinya. Mazmur 18 ayat 32, di sini Daud mengajarkan bagaimana dia hidupnya menjadi semakin kuat dengan menjaga dirinya hidup kudus. Kudus itu artinya percaya dan mengenal satu-satunya pribadi Allah. Tidak ada Allah lain yang dipercaya oleh Daud, itu loh maksudnya. Mazmur 18 ayat 32, sebab siapakah Allah selain Tuhan dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Tanda tanya, ya. Kadang-kadang semua tanda tanya itu bukanlah sebuah kalimat tanya yang perlu jawaban, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah versi kalimat yang retoris. Memang nadanya bertanya, tetapi gak perlu jawaban karena sudah jelas. Ini gak perlu dijawab. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Ya kalau mau dijawab, ya gak ada jawabannya memang. Siapa Allah selain Tuhan? Ya gak ada lagi. Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Ya gak ada memang. Karena itu ini adalah sebuah statement yang gak perlu jawaban. Pertanyaan gak perlu jawaban. Dan Daud menegaskan, oh berarti gak ada Allah yang lain. Hanya selain Tuhan saja. Dia percaya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan. Dan kok Daud bisa mengumpamakan Tuhan kok seperti gunung batu sih pastor? Yang benar aja. Kita mengenal Tuhan kita. Kan bukankah dia Allah yang turun ke dunia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Menjadi manusia seperti kita. Tuhan itu kan mirip-mirip manusia. Daud ini gak salah apa? Kok dia tulis seperti gunung batu gitu ya. Nah saudara-saudara, kita perlu tahu nih konteks budaya pada waktu itu. Dan peristiwa ketika Daud sedang menuliskan Mazmur ini. Ada hal yang menarik ya. Coba kita lihat sebentar nih. Dari ayat yang pertama Mazmur 18. Ayat 1 dan ayat 2. Kita akan perhatikan, oh rupanya di sini situasinya ya. Ayat 1. Mazmur 18. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan syair nyanyian ini kepada Tuhan, sesudah Tuhan telah melepaskan dia, nah perhatikan baik-baik nih, dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Jadi kalau Anda mau benar-benar merenungkan Mazmur pasal 18, jangan cuma lihat satu bagian ayat saja. Lihat dulu dari pengantarnya, lihat dulu dari awalnya, lihat histori dan latar belakangnya. Oh rupanya Mazmur ini ditulis Daud setelah dia tuh habis dikejar-kejar musuh.
tapi selamat. Setelah dia tuh mau diincer sama Saul, mau ditembak dari jauh, mau ditangkep, mau dipukul, mau dihajar, mau dipenjara, lolos dia. Ya, karena itu Daud mengucap syukur, wah dia tuliskan Mazmur ini. Ini Mazmur yang dahsyat nih, Mazmur yang luar biasa ini. Karena itu dia kemudian menuliskan di ayat yang kedua. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. I love you Lord, the source of my strength. Aku mencintai Engkau Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku. Karena itu andai kata Daud itu menyanyi, dia akan nyanyi kayak begini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kemenangan. Karena dia berharap kepada satu-satunya Tuhan. Dia mengandalkan satu-satunya Tuhan. Dia percaya satu-satunya Tuhan. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Engkau gunung batuku ya Tuhan. Dan dia tuliskan juga nih. Langsung kita ke ayat 31. Sebelum ayat yang 32 tadi yang sudah saya baca. Ya. Di situ Daud menuliskan, jalan Allah itu sempurna. Janji Tuhan itu teruji. Dialah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebetulnya sampai 2 kali loh Daud menuliskan jalan Allah itu sempurna. Tadi kan kita udah baca ya ayat 33. God makes my way perfect. Tuhan membuat jalanku sempurna. Ternyata sebelumnya di ayat 31 Daud nulis juga jalan Allah itu sempurna. Kalau kita pikirkan selama jalannya Daud lepas dari cengkraman musuh, lepas dari cengkramannya Saul, saya merenungkan sempurna apanya Tuhan? Gak enak loh jadi Daud itu. Dia dikejar-kejar musuh, dikejar sama Saul, sembunyi di mana? Gua Adulam. Enak gak jalan ke Gua Adulam? Menurut saya gak enak. Tapi dia nulis, jalanmu sempurna. Gak sempurna kayaknya. Ketika dia dikejar musuh, dikejar tentara Filistin, dia masuk hutan, keluar hutan, dia harus nyebur sungai, keluar sungai dan sebagainya. Jalannya itu gak bikin masuk angin apa? Gak digigit nyamuk, diincar sama binatang buas. Jalan sempurna seperti apa itu ya Tuhan? Belum lagi dia dikepung sama pasukannya Saul. Terpaksa dia sembunyi di dalam gua. Jalan yang sempit, licin. Lewati pinggir jurang, terjal. Kalau kepleset bisa jatuh, celaka. Tapi Daud berkata, jalanmu sempurna. Hari-hari ini mungkin kita bisa berkata, Tuhan, katanya 2024 akan terjadi hal yang lebih baik dalam hidupku. Engkau berjanji ya Tuhan, jalanmu sempurna. Tapi sekarang Tuhan, kerjaanku sulit. Sekarang ya Tuhan, aku lagi sakit. Jalan yang sempurna seperti apa ini? Teman-temanku meninggalkan aku, mana ya Tuhan jalan yang sempurna? Aku belum sanggup melunasi hutang-hutangku. Sempurna seperti apa nih rasanya? Ngalami ya, seperti Daud harus melewati Gua Adulam, keluar masuk hutan. Dia harus menghindari serangan musuh. Aku juga Tuhan lagi dikejar-kejar sama debt collector, sama kayak Saul ngejar Daud gitu. Sempurna apanya Tuhan? Baru aja mungkin kemarin Valentine diputus sama pacar, maunya jadian, kok malah gak jadi, batal. Sempurna apanya Tuhan? Tunggu dulu. Sekalipun Daud melewati jalan seperti itu, dia tetap berkata kepada Tuhan, jalan itu melindungi dia kok. Ya, karena itu ketika dia bersembunyi di Gua Adulam, dia bersyukur sama Tuhan karena nyawanya selamat. Bahkan dia berani berkata bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Kok bisa Tuhan disebut sebagai gunung batu? Karena ketika pasukannya Saul itu mau nyerbu dia, dan pasukannya Daud sedang melarikan diri, dia bersembunyi di balik gunung. Sehingga disebutlah ini di dalam kitab Samuel, gunung batu keluputan. Luput aku dari serangannya tentara-tentara Saul. Karena itu Daud berkata, sebab siapakah gunung batu selain daripada Engkau ya Tuhan? Gak ada.
Tahu ya sekarang ya, kenapa Daud menyebut bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Oh Tuhan, Engkaulah perisaiku. Perisai itu kan kecil ya, lebih kecil dari ukurannya orang gitu ya. Tetapi kenapa Daud bisa selamat? Karena yang menjadi perisainya dia bukan sekedar perisai yang dia bawa, tetapi Tuhan yang jadi perisainya dia. Oh luar biasa. Karena itu kalau kita kembali ke ayat 32 tadi, sebab siapakah Allah selain Tuhan? Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Sekarang kita paham. Karena Daud sudah melewati situasi yang sulit, dikejar-kejar musuh, ngelewati padang gurun, ngelewati hutan, ngelewati gua Adulam, ngelewati gunung. Dan dia berkata, Tuhan, tiada gunung batu selain Engkau. Ayat 33, dialah Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, dengan kekuatan, dengan strength, dan membuat jalanku sempurna. Pada akhirnya toh, Daud menjadi seorang raja. Bukankah jalannya sempurna? Mungkin jalan-jalan sulit yang sedang Anda alami sekarang Bapak Ibu Saudara, belum selesai. Mungkin Anda sedang melewati gua Adulam, Anda sedang melewati padang gurun, Anda sedang melewati hutan, melewati sungai, Anda sedang ada di pinggir gunung, pinggir jurang dan sebagainya. Tunggulah sebentar lagi, Tuhan memberikanmu kekuatan dan dia tetap membuat jalan-jalanmu sempurna. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, Tuhan menghiburmu, Tuhan memberikanmu kekuatan. Berikan tepuk tangan hanya bagi dia. Haleluya. Dan bagaimana kita membangun hidup yang kudus agar menjadi semakin stronger, makin kuat. Yang kedua, seperti Paulus mengumpamakan bahwa kita ini bagaikan perabot dalam satu rumah yang besar. Ya, lihat di ayat dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 dan ayat 21. Di sini kita akan belajar kebenaran yang indah. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Kalau Anda ingin membangun kehidupan yang kudus, yang kedua, sucikanlah dirimu dari hal-hal yang jahat. Yang pertama tadi adalah kita percaya pada satu-satunya Allah. Yang kedua, sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Bayangkan di depan Anda ada 2 gelas. Yang pertama adalah gelas yang terbuat dari kristal, benar-benar jernih, tetapi berdebu, kotor, dan ada sarang laba-labanya. Lalu gelas yang kedua terbuat dari plastik yang murahan tapi bersih. Lalu Anda haus dan kepingin minum. Anda pilih minum pakai gelas kristal atau minum pakai gelas plastik murahan? Ya pasti Anda pilih, gak peduli ini mau gelas kristal atau mau gelas plastik. Yang penting mana yang bersih, itu yang Anda pakai untuk tuangi air lalu Anda minum. Ya kan? Demikian juga Tuhan sebetulnya memanggil saya dan Anda sebagai anak-anak Allah yang dikuduskan, anak-anak kerajaan kualitasnya kristal, bagus. Tapi tidak ada gunanya kalau gelas kristal itu kotor, berdebu, sarang laba-laba, gak ada gunanya. Karena itu sucikanlah dirimu dari hal-hal yang jahat. Sucikan dirimu dari apa? Dendam. Masih ada yang punya dendam di sini, Bapak Ibu Saudara? Anda masih bermusuhan dengan seorang tertentu mungkin. Ya apalagi kalau Anda ternyata musuhan dengan sesama teman gereja sendiri lagi. Nah itu ayo segera datangi minta maaf ya. Kalau ada salah paham ya diluruskan, bicarakan baik-baik. Atau mungkin ada apalagi yang membuat gelas kristal Anda ini atau Anda sebagai gelas kristal kotor. Anda mungkin masih suka mencaci maki, suka marah-marah begitu, kata-kata gak enak didengar, kata-kata kutukan gitu loh. Kalau mungkin lagi Anda marah sama pasangan, Anda marah sama orang lain, Anda marah sama anak, keluar kata-kata yang waduh udah gak sopan mungkin. Ya mungkin gak pinter lah kayak gitu ya, ya tau lah istilah apa ya gitu ya. Anda ngomongin kamu ini kurang tit
gitu, kurang ajar kayak dan sebagainya. Mungkin dengan kata-kata seperti itu membuat kita gak kudus loh Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi bersihkan diri kita dari semua kejahatan. Apalagi kalau misalkan Anda lagi naksir sama lawan jenis ya tentu saja ya. Padahal Anda tahu benar dia sudah punya pacar. Anda ngerebutin pacarnya orang, ayo bertobat. Ya. Oh enggak pastor itu udah gak level. Sekarang ngerebutin istrinya orang ya sama aja, gak boleh. Ya. Bertobat Bapak Ibu Saudara. Hidup ini harus setia dengan pasangan Anda. Bagi yang sudah menikah, setia dengan satu suami. Setia dengan satu istri. Jangan selingkuh. Ayo hidup kudus. Hidup dalam kebenaran. Misalkan kalau Anda pinjam uang sama seseorang, ayo tanggung jawab. Segera dikembalikan. Andai kata mungkin Anda masih kurang dana ini pastor, belum bisa kembalikan utang saya sama dia. Ya bicarakan juga baik-baik. Sudah ada yang minjem ketika ditagih, Anda yang marah sama orang itu loh. Ini seperti apa sih? Ya, ayo hidup kudus. Dimulai dengan Anda ya integritas keuangan seperti itu. Anda habis minjem uang ya segera dikembalikan, pinjem barang ya dikembalikan, ya. Dengan kata-kata kita bisa menjadi gak kudus loh. Menyebarkan gosip, fitnah, hoax seperti itu. Hati-hati loh kita menggunakan lidah kita. Kita mau dipakai Tuhan, ya gimana kalau perkataan kita masih kotor. Hati kita masih gak jernih. Kita mengelola keuangan juga gak bener, ngutang sini, ngutang sana. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Ayo. Belajar kita hidup di dalam kekudusan. Bagi Anda yang mungkin masih berpacaran, belum menikah, jangan buru-buru ya. No sex before marriage. Jaga itu prinsip. Ya, sekalipun Anda merasa, oh kan gak apa-apa, kita coba-coba dulu pastor. Ya, mana tahu nanti bisa lanjut dalam pernikahan. Loh kok masih mana tahu. Anda tahu Anda akan menikahi dia, jaga hidupmu dalam kesucian. Ya, anak muda. Jaga baik-baik. Bagi Anda yang mungkin sudah terlanjur, habis gitu ngisi lagi. Lalu sempat kepikiran mau aborsi. Atau bahkan sudah aborsi. Saya berkata dalam nama Tuhan Yesus, ayo hidup dalam kekudusan. Kalau ada dosa yang tersembunyi seperti itu, termasuk dosa seksual, ayo bertobat. Sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Hidup kudus itu bukan pilihan, tapi keharusan. Amin. Yuk katakan sama-sama dengan saya. Hidup kudus bukan pilihan namun keharusan. 1, 2, 3. Hidup kudus bukan pilihan tapi keharusan. Yang ketiga. Bagaimana sih kita membangun hidup yang kudus agar makin kuat, stronger. Ya. Kembali ke ayat 21 tadi dari 2 Timotius pasal 2. Tadi kan kita udah menyucikan diri ya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia kalau sudah hidup kudus. Maksud Anda hidup kudus ya supaya dipakai Tuhan itu loh. Ya, berguna bagi tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa yang baik itu? Ya pekerjaan pelayanan. Ya, yang ketiga, Anda kalau mau hidupnya makin kudus, berkenan dan makin kuat di hadapan Tuhan, bersedia dipakai untuk melayani. Kita sebagai orang Kristen semuanya terpanggil kok untuk melayani. Bukan hanya orang tertentu saja. Mulailah melayani sesama kita. Dari mana? Ya kalau Anda sudah ikut CG, layani di dalam CG Anda. Anda dikasih tugas di dalam CG. Ya belajar terima gitu loh Bapak Ibu Saudara. Ya misalkan mimpin doa. Ya udah belajar mimpin doa dalam CG. Belajar untuk jemput teman Anda ikut CG. Loh itu pelayanan juga loh. Bawa konsumsi di dalam CG. Itu juga pelayanan. Apalagi misalkan Anda juga misalkan dikasih kesempatan untuk mimpin pujian penyembahan di dalam CG. Latihan nyanyi, belajar itu melayani Tuhan. Anda kasih kesaksian, sharing di dalam CG, itu juga pelayanan ya. Di dalam rumah tangga, Anda pun juga bisa melayani kok. Anda melayani suami, melayani istri, ya tapi lakukan itu dengan sebuah mindset bahwa aku ini pelayan Tuhan. Aku dipakai Tuhan juga termasuk untuk melayani keluargaku. Sekalipun mungkin ada sih yang mengerjakan urusan itu dalam rumah tangga Anda. Tetapi sekali-kali Anda bantu mengerjakan, itu juga termasuk pelayanan. Indah di mata Tuhan. Ya. Ketika Anda juga di dalam kantor Anda, tempat pekerjaan Anda.
Anda mendoakan teman Anda yang sedang dalam kesulitan. Loh, itu juga pelayanan loh Bapak Ibu Saudara. Mendoakan orang lain yang sedang dalam kebutuhan, itu juga melayani. Ayo kita melayani Tuhan itu jangan Anda merasa bahwa, oh aku harus keren nih tampilannya, harus pakai kostum tertentu, harus melayani di depan mimbar, di gereja dan sebagainya. Ya itu juga termasuk pelayanan. Tetapi sebelum Anda melayani mungkin di atas panggung seperti ini, Anda bisa melayani di segala bidang, di tempat di mana Anda berada. Orang lain perlu ditolong, orang lain perlu didoakan. Dan Anda menolong mendoakan mereka, itu juga termasuk pelayanan. Dan ya puji Tuhan nih, di gereja kita juga terbuka kesempatan untuk Anda bisa melayani di setiap ministry yang ada. Ya, apalagi kan kita baru saja kampanye ya, karena itu saya masih bawa surat suara seperti ini. Ya, saya mengajak kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih, selesai dari ibadah ini jangan langsung buru-buru pulang. Ya, nah ini dia. Ada 16 ministry yang kita buka untuk pelayanan di dalam Servolution. Ayo segera bergabunglah di dalam pelayanan ini. Kalau Anda punya bakat, punya talenta, punya kerinduan untuk melayani Tuhan, Anda sudah tergabung dalam CG. Saya percaya sudah dalam 2 minggu terakhir Anda sudah berdoa, tanya sama Tuhan. Di dalam CG Anda juga sudah sharing. Anda tahu, oh kira-kira aku mau coblos pelayanan yang mana ya. Segera sepulang dari ibadah ini, Anda di pintu keluar sebelah sana maupun pintu keluar sebelah sana sudah ada pelayan-pelayan Tuhan yang menantikan Anda. Jangan dilewati ya, tolong datangi mereka, datanglah ke TPS. Tahu TPS? Tempat pendaftaran Servolution. Dan Anda bisa mendaftar, tenang, canggih, mau coblos boleh, mau secara online juga bisa. Akan dibantu sama teman-teman yang ada di sana. Ya, oke? Semuanya sepakat ya? Ayo kita melayani bersama-sama. Servolution kita adakan 1 tahun ini ya, cuma 1 kali ini aja. Jangan lewatkan kesempatan untuk Anda pakai hidup Anda untuk melayani Tuhan. Amin? Ya, karena itu ayo Bapak Ibu Saudara terkasih, saya dorong Anda semua. Kita melayani Tuhan. Hidup kita kudus, hidup kita makin kuat. Karena itu kita dipakai untuk melayani Tuhan. Ya, kita menjadi semakin kuat karena hidup kudus itu tadi. Gimana caranya? Yang pertama adalah percaya dan mengenal pribadi Allah yang satu-satunya itu. Dan yang kedua kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat. Bertobat dari semua kejahatan. Lepaskan pengampunan kalau Anda sedang dalam kekecewaan. Dan yang ketiga, ayo kita sediakan hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena itu, hidup dalam kekudusan, percayalah, hanya kepada Dia satu-satunya Allah. Sucikan dirimu dari segala kejahatan dan layanilah Tuhan.